Kegiatan kita dengan mendengarkan lagu, sama-sama menyanyikan lagu Himne Guru. Kita semua dimohon berdiri. Baik, Bapak Kepala yang saya hormati, Bapak Paulus, Bapak Ibu Wakasek, dan siswa sekalian, saya minta dengan hormat untuk kita tinggalkan segala kesibukan. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Saya ajak kita sekalian untuk tunduk. Kita ingat akan semua penjasa, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Kita mengenang mereka dengan sama-sama kita menyanyikan lagu Himne Guru. Saya undang kita kembali dulu. Dipimpin oleh Ibu Erna Dalung. Kepada Mayor, waktu dan kesempatan kami berikan sepenuhnya. Mohon tenang, tidak berdoa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih karena cinta-Mu begitu besar bagi kami. Kasih setia-Mu kekal abadi selama-lamanya. Kami bersyukur karena Engkau sungguh mencintai kami, teristimewa Lembaga SMA 2 Tasifeto Barat. Terima kasih atas campur tangan-Mu yang begitu besar sejak sekolah ini berdiri hingga sampai saat ini. Kami juga sudah menamatkan beberapa angkatan dan ada di antara mereka juga yang sudah sukses dan sudah mulai bekerja. Semoga ke depan anak-anak kami lebih tekun dalam belajar, lebih bersaing, berprestasi dan berprestise dalam hal-hal positif di dalam dunia pendidikan. Dan kami juga mohon pertolongan, siapkanlah beasiswa bagi anak-anak kami yang saat ini mengalami kesulitan di bidang ekonomi, agar mereka pun boleh melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi. Tak lupa kami mendoakan mereka yang telah meninggal dunia. Ada guru, juga anak-anak murid kami yang sudah meninggal di sini. Kiranya Engkau mengampuni dosa dan salah mereka, agar saat ini mereka pun boleh berbahagia di surga. Terima kasih Tuhan, tuntunlah dan bimbinglah lembaga besar ini, agar ke depan kami berjuang
sehati sejiwa, sepikir bahu-membahu, membangun mutu pendidikan lembaga ini di bawah bimbingan kasih Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Berkatilah rangkaian acara Hardiknas hari ini, semoga semuanya boleh berjalan dengan baik seturut rencana dan kehendak suci-Mu. Kami mohon ini melalui Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Ibu Erna yang telah membawa kita di dalam doa. Acara yang berikut adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah sekalian membuka acara kita pada pagi hari ini. Waktu kesempatan kami berikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Baik, para waksek yang saya hormati dan kasihi, Bapak Ibu pendidik dan tenaga pendidikan yang saya hormati dan kasihi, para peserta didik yang saya kasihi dan banggakan. Salam pendidikan, salam merdeka belajar. Pada tempat yang pertama patutlah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas tuntunannya, kasih karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan Hari Pendidikan Nasional 2020 dengan mengusung tema Pimpin Pemulihan Bergerak untuk Merdeka Belajar. Semua ini karena campur tangan berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami semua. Para Bapak, Ibu, guru, para siswa-siswi, dengan memperingati Hari Pendidikan Nasional ini, kita semakin bahu-membahu, kita bekerja sama dan sama-sama bekerja, berkolaborasi, bersinergi untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 2 Tasikmalaya Barat tercinta ini. Mari kita bergandeng tangan, bersatu hati untuk menuju SMA sukses dengan moto maju bersama hebat semua. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Kepala. Maju bersama, berarti kami tidak sendirian. Benang merah yang dapat saya petik pada pagi hari ini adalah kita bergerak bersama, bekerja bersama untuk bisa menyukseskan suatu kegiatan. Bapak Ibu yang saya hormati, acara yang berikut adalah musikalisasi puisi yang akan dipersembahkan oleh kelas 10 MIA 2. Kita beri tepuk tangan dulu. Iya, kami persembahkan. Iya, silakan. Yang lain di atas, yang lain di atas. Kamu
bulan Mas. Berkibar dalam syair sang saka, berkobar dalam puisi Indonesia, untuk meraih cita-cita merdeka. Bersatu dalam semangat jiwa, bergema di jarak Nusantara, untuk meraih prestasi dan karya. Merdeka, kata yang penuh dengan makna, bertahta dalam raga pejuang bangsa, bermandikan darah dan air mata. Merdeka, berjuang tanpa pamrih untuk Republik tercinta, menggelora di garis khatulistiwa, memberi kejayaan sepanjang masa. Merdeka, harta yang tak ternilai harganya, menjadi pemicu pemimpin bangsa untuk tampil di era dunia. Tetapi kampung dan rumahku, di sanalah senang, tanahku yang ku lupakan, engkau ku banggakan. Baik, mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Luar biasa. Tanpa disadari bahwa ternyata di SMA 2 Tasmer ini ada menyimpan banyak emas dan permadani. Tanpa kita sadari pula bahwa ternyata tumbuh berkembangnya anak didik yang hebat ini karena guru-gurunya pun luar biasa dan hebat semua. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk gurunya yang hebat. Siswa hebat karena gurunya hebat. Peperangan itu dimenangkan karena prajuritnya hebat dan komandannya pun pintar mengatur strategi. Maka hari ini luar biasa. Sekali lagi mari kita berikan apresiasi yang meriah. Yang berikut kita sambut siswa dari kelas 11 MIA 1 yang akan membawakan deklamasi perjuangan dalam bahasa Inggris. Kepada yang by Khairul Anwar. When my time has come to end, I want nobody could ever persuade. Not even you. Not need to cry out loud. I am a wild animal. Throw it away from its pack. Let the bullets cut through my skin. I will still go through it all. Worse and poison, I will get running until all the pain fades away. And I could
more years. Thank you. Terjemahan tadi adalah aku. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau. Beri tepuk tangan dulu. Hati-hati. Di dalam diri Anicia Modorus sudah ada weaponnya. Sekali tembak, 3 orang leher putus. Baik, kita lanjut pada acara yang berikut. Kita sambut siswa dari kelas 11 MIA 1 yang akan membawakan sebuah pidato. Kepada siswa tersebut dipersilakan untuk maju. Saya minta ampun. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam pendidikan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat para guru pendidik dan tenaga kependidikan, dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Pada kesempatan ini bertepatan dengan upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional, saya ingin berbicara mengenai sikap tak acuh pelajar terhadap pendidikan. Hadirin sekalian, ada pepatah yang mengatakan, jangan melihat ke masa depan dengan mata yang buta, karena masa yang lampau sangat berguna sebagai kaca benggala daripada masa yang akan datang. Saya rasa pepatah tersebut sangat tepat ditujukan kepada kita sebagai pelajar yang masih menganggap remeh pendidikan dan bersikap acuh tak acuh terhadap masa depan kita. Kenapa saya katakan seperti itu? Hal tersebut dapat dilihat dari tingkah laku siswa-siswi di sini. Masih banyak pelajar SMA Negeri 2 Tasifeto Barat yang memandang remeh mengenai pendidikan dan menganggap bahwa belajar hanyalah membuang waktu dan mengekang kebebasannya karena sering mendapatkan tugas untuk dikerjakan. Padahal belajar dan mengerjakan tugas adalah hal lumrah yang sudah menjadi makanan wajib bagi seorang pelajar. Hadirin sekalian, salah satu faktor penyebab sikap tak acuh pelajar terhadap pentingnya pendidikan adalah karena stigma masyarakat yang mengatakan bahwa untuk apa sekolah tinggi-tinggi jika hal tersebut tidak dapat menjamin kesuksesan dan hanya membuang-buang waktu dan uang. Akibat dari stigma tersebut, banyak pelajar yang malas belajar, jarang ke sekolah, bolos di tengah kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung, dan yang lebih parahnya lagi, ada yang memilih untuk berhenti sekolah. Sungguh miris sekali. Di luaran sana, anak-anak yang kurang beruntung menginginkan untuk bersekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak. Namun kita dengan tidak tahu malunya menyia-nyiakan kesempatan berharga tersebut. Kita malah mengeluh dan memprotes, sehingga melakukan segala cara yang tanpa disadari dapat menghancurkan masa depan kita. Setidaknya, jika tidak sanggup untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, bertahanlah sampai ijazah SMA ada di alam genggamanmu. Karena pada masa kini, yang dibutuhkan adalah mereka yang sudah memiliki ijazah SMA. Namun bukan berarti setelah menyelesaikan pendidikan di jenjang SMA atau bahkan sudah mendapatkan pekerjaan, kita berhenti belajar. Karena menimba ilmu pengetahuan tidak mengenal tempat, batasan usia, derajat maupun status sosial. Di mana saja, apapun usiamu, apapun status sosialnya, jadilah orang yang haus akan ilmu, orang yang terus menggali dan mencari sumber pengetahuan untuk melepaskan dahaganya. Hadirin sekalian, jika kita tidak pernah mencoba, maka kita tidak akan pernah tahu
seberapa jauh kemampuan dan pengetahuan kita. Maka itu saya mengajak teman-teman semuanya untuk mulailah keluar dari zona nyaman kita saat ini. Cobalah untuk terus berkarya, berkreasi, dan lebih memacu diri dalam menimba ilmu. Karena perjuangan yang kamu lakukan hari ini merupakan cara untuk membangun kualitas yang lebih baik di hari esok. Dan masa depanmu ditentukan oleh apa yang kamu mulai hari ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada sepatah dua kata yang tidak berkenan atau menyinggung hadirin sekalian, saya mohon maaf. Terima kasih. Untuk apa kita belajar sedangkan orang lain sudah banyak duluan mendapatkan pekerjaan? Yang saya hormati Bapak Ibu dari Bank NTT yang sudah bergabung bersama kami. Inilah keadaan kami. Duduk berdirinya sebuah lembaga tentu saja ada cerita yang menarik dan kisahnya layaknya hidup kita manusia. Perjalanan sejarah pendidikan seseorang pun akan berjalan, kemudian memiliki cerita-cerita yang menarik dan bahkan yang menyedihkan dalam hidup. Ada yang mempraktekkan bagaimana memakan nasi kemudian melahapnya dengan garam, berbuat seolah-olah itu adalah rendang. Namun itu hanyalah satu ilustrasi yang mau menggambarkan bahwa untuk meraih satu kesuksesan butuh perjuangan yang luar biasa. Baik Bapak Ibu undang yang saya hormati, tanpa mengurangi rasa hormat, saya mengundang paduan suara dari SMA Negeri 2 Tasifeto Barat yang kapan hari sudah memainkan perannya, namun hari ini harus tampilkan kembali ke kita. Kami undang dengan hormat. Kita beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Fokus. Lagi. Bangunlah pemuda pelajar, bangkitkan semangat juangmu. Dengan jiwa penuh satria, kejar cita-citamu. Bersikap jujur dan mandiri, disiplin selalu, berkarakter berbudi pekerti luhur mulia, aman dan sentosa, spirit restorasi pendidikan dan kebudayaan yang utuh, menuju NTT cerdas, menuju NTT berbudaya, spirit restorasi pendidikan, menuju NTT bangkit, menuju NTT sejahtera, jayalah NTT selamanya. Wahai putra-putri NTT, bangkitkan semangat juangmu. Belajar dan terus berkreasi, membangun nusa bangsa. Pantang mundur, pantang menyerah, giat belajar bersama dinas
Hebat. Yang berikut kita panggil Francisco untuk membawakan sebuah puisi narasi. Kepada Francisco waktu dan tempat kami berikan. Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk peserta berikutnya. Sekolah ibu di ruang kelas atas. Beda ladang, beda belalang. Terkadang itu yang para tetua bilang. Beda masa, beda persoalan. Terkadang itu yang menjadi pertanyaan. Kau ingin menjadi belalang macam apa? Di ladang macam apa? Itulah perkara yang akan menjadi pertanda. Entah hari ini atau mungkin besok, kau butuh jawaban dari segala macam jenis pertanyaan-pertanyaan. Saya hidup untuk apa? Saya harus jadi apa? Saya harus mewariskan apa? Kalau jadi meja saya harus siap apa? Kalau jadi garam saya harus rasa apa? Kalau jadi keringat saya harus jatuh dan menetes di mana? Kalau jadi api saya harus terbakar di mana? Langit tak akan cerah kalau awan tak searah. Mendung tak akan hitam kalau hujan tak suka komitmen. Senja tak mungkin menjadi jingga kalau pelangi tak suka aneka warna. Mimpi tak akan jadi nyata kalau setiap menit itu tak berharga. Sekolah hidup tidak memerlukan uang tapi ruang. Tidak perlu tiang tapi tulang. Tidak perlu tameng tapi teman. Dia tak perlu uang SPP. Tidak perlu guru BP. Sekolah ini butuh perjuangan, pergaulan, butuh penyesalan, kekecewaan, dan butuh penafsiran-penafsiran dari kenyataan yang berulang-ulang. Kalau kau ingin mimpi yang indah, tetaplah di sini. Kalau kau ingin rumah yang nyaman, menetaplah di sini. Kalau kau ingin harkat dan martabat, tempatmu di sini. Sekolahmu di sini, tujuanmu di sini, semuanya di sini. Berpaling dan lihatlah semua garis kehidupan yang terlingkar di bawah mata mereka. Ada lautan di sana, ada ombak di sana, ada karang, ada terang, ada aliran darah yang kemudian tertumpuk menjadi purnama. Ada sejarah luka yang kemudian melahirkan sebuah nama. Ada pukulan-pukulan yang membuat mereka luka. Ada rahim Tuhan yang melahirkan kita lewat cinta mereka selain mama. Ada pelukan-pelukan yang membuat kita nyaman selain Bapa. Ada api di ujung gunung, ada letusan di punggung mereka. Ada beraneka rasa sakit yang mereka pikul, kemudian tersusun menjadi obat logika, wacana, wadah, dan dinamika. Ada 1000 nyali yang menjadi tali, terikat dalam satu pohon yang nama kenari. Di sana kita harus berani seperti sopi kepala dan petani yang berkelana. Seperti sunyi dalam bunyi dan seni dalam naluri. Seperti puisi hati nurani dan nyanyian sakit hati. Renungi, jalani, dan takluki. Meski tak bermeterai, tak ada goresan mimpi yang akan kau bawa sampai mati. Ketika itu, saya, kamu, kita semua berguru pada sesosok tembok tua yang bernama SMA Negeri 2 Tasifeto Barat. Luar biasa. Narasi pagi ini sangat membuat saya ingin meneteskan air mata dan hidung satu kali. Jika Anda ingin berjuang, jika Anda ingin sukses, jangan pergi dulu saat ini. Dan jika Anda ingin supaya menggapai sesuatu, jangan tinggalkan tempat ini. SMA 2 Tasbar telah menorehkan
tetesan-tetesan keringat kecil dari guru yang mampu menumbuhkan benih-benih kecil di dalam lapangan kerja, setidaknya seperti itu. Tetapi ingat, perjuangan kita tidak akan pernah habis di sini. Harus berjuang layaknya sopi kepala yang mampu membakar dan meluluhlantakan tubuh daripada para penikmat sopi kepala itu. Itu baru namanya maneran. Bapak Ibu yang saya hormati, tanpa mengulangi rasa hormat, kami undang dari Bank NTT yang sudah hadir bersama kami untuk memberikan sedikit wajah bagi SMA Negeri 2 Tasifeto Barat. Kita sambut dengan tepukan tangan yang baik. Baik, selamat pagi. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru semuanya yang kami hormati pula, adik-adik yang kami kasihi. Ini terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya di sini mewakili dari Bank NTT. Saya tidak sendiri, saya ada bersama dengan Ibu Lia, teman saya, Bapak Yaya yang ada di situ, dan juga dengan Ibu Anita. Kebetulan Ibu Anita ini adalah partner kami. Ini beliau sudah mengikuti program-program kami di tahun-tahun yang lalu. Makanya ini sebagai contoh nyata, makanya kami juga ikut turut ini membawa Ibu Anita bersama kami hari ini. Baik, ini tujuan kami datang ke sini pada pagi hari ini. Kami mau mempromosikan ada salah satu program dari Bank NTT. Yang sebenarnya program ini sudah ada dari tahun 2019, sebenarnya sudah 4 tahun. Tahun keempat ini kebetulan kemarin kami berbincang dengan Ibu Anita menyarankan untuk datang ke sini. Dan ternyata memang tadi ketika melihat pentas dari adik-adik pada waktu menyanyi, baca puisi, terus berpidato, saya dalam hati saya bilang ternyata tepat ini saran dari Ibu Anita. Di sini memang anak-anaknya berbakat. Ini baik, program yang saya mau jelaskan ke Bapak Guru, adik-adik semua adalah ini program ramai sekali. Program ramai sekali Bank NTT ini memang seperti saya sudah bilang tadi, sudah berjalan dari tahun 2019. Program ini setiap tahunnya pasti selalu ada. Dan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, program ini hanya melombakan 2 atau 3 perlombaan, tetapi pada tahun ini mungkin mereka juga melihat dari kreativitas anak-anak NTT sekarang, jadi semakin banyak mata lomba yang diperlombakan. Tahun lalu hanya sekedar karya ilmiah, tetapi ini tahun ini sudah banyak kreasi. Ada tarian kostum, ada tarian tradisional, ada tradisional kostum karnival, ada foto model, ada paduan suara, pidato bahasa Inggris. Tadi saya dengar ini pidatonya bagus sekali. Terus ini ada juga lomba TikTok untuk anak milenial zaman sekarang. Ini program ini pendaftarannya sebenarnya sudah mulai dari bulan Maret tanggal 21, akan tutup pada tanggal 31 Mei ini. Jadi memang ada sekitar 2 minggu lagi waktu untuk pendaftarannya. Tetapi adik-adik jangan takut, mungkin Bapak Ibu Guru juga mau ikut juga bisa, karena ini terbuka untuk umum.